Kalau teman-teman lagi nyari mobil di bawah 100 juta yang nyaman buat dikendarai sendiri maupun keluarga, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan mobil ini nih. Nissan Livina X-Gear tahun 2011 yang sekarang harganya sudah sangat menarik di bawah 100 juta nih. Kayak apa mobilnya? Kita langsung bahas saja. Yuk. Livina ini penyakitnya adalah berpenggerak depan, kemudian tidak begitu baik gitu. Ini agak melitik teman-teman. Emang kasusnya banyak, tapi lama-lama membosankan. Yes, kembali lagi di vlog gua, dan kali ini seperti yang gue bilang tadi, gua mau ini nih ngebahas sebuah, ini sebenarnya sih awalnya ya dia tuh LMPV panjang nih, tapi setelah bergulirnya waktu ada varian yang pendeknya nih. Pada waktu itu segmen LMPV itu kan cuma diisi oleh si duo Avanza Xenia tuh di periode 2006 ya. Itu kan baru ada Avanza dan Xenia. Kemudian Nissan menghadirkan sebuah Grand Livina yang pada waktu itu di tahun 2007 ya. Itu tuh ngeliatnya tuh Livina tuh kayak sedikit anti mainstream gitu ketimbang LMPV lawannya pada waktu itu, yaitu Avanza dan Xenia. Kalau Avanza dan Xenia itu kan minibus banget ya. Tapi Livina hadir pada waktu itu, bentuknya itu lebih menarik karena dia monokok, kemudian bentuknya itu kalau yang long ya, yang Grand Livina itu sedikit-sedikit mirip kayak station wagon, teman-teman. Kemudian di tahun 2008 ya, setahun setelah peluncurannya di Indonesia, dia kan tahun 2007 tuh beredar di Indonesia. Di tahun 2008 Nissan menghadirkan versi pendeknya tuh. Kalau yang Grand Livina awal-awal keluar itu kan trimnya ada SV, XV, kemudian ada Ultimate ya. Kemudian di tahun yang tadi gue bilang 2008 dia hadir dengan versi lebih pendeknya. Variannya ada XR, kemudian ada ini nih X-Gear, dan X-Gear ini sebenarnya adalah base-nya adalah Livina yang XR. Bedanya dia cuma ditambahin body kit biar tampilannya ala-ala crossover. Nah, kalau tadi Livina itu ditujukan untuk melawan si duo Avanza Xenia, kalau yang Livina X-Gear ini untuk melawan si SX4 yang pada waktu itu emang booming banget. Makanya Livina menghadirkan si Nissan Livina X-Gear. Oh ya, bedanya apa sih Grand Livina dan tanpa ada kata Grand alias Livina doang? Bedanya adalah kalau Grand Livina itu versi yang panjangnya, kalau yang Livina doang itu versi yang pendek ya teman-teman. Dan ini Nissan Livina X-Gear tahun 2011 teman-teman. Tuh dari depan itu bentuknya sebenarnya sama kayak Livina atau Grand Livina biasa ya. Tuh di sini grillnya chrome seperti ini, ada badge Nissan, kemudian di sini ada underguard silver begini tuh, bumpernya ala-ala crossover teman-teman. Lampunya dia masih bohlam biasa dan ada fog lampnya tuh. Kemudian kita ke bagian samping teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini pendek ya, nggak kayak Grand Livina yang panjang. Tapi sebenarnya X-Gear itu ada juga yang versi panjangnya teman-teman, namanya Grand Livina X-Gear. Kalau nggak salah baru hadir di tahun 2013. Tapi sebelum 2013 Livina X-Gear itu hadir dengan versi yang pendek seperti ini. Ini lihat deh, ini ada bumper yang nyambung ke, seolah nyambung sama ke klading-klading hitamnya ini tuh ala-ala crossover, karena crossover biasanya itu seperti ini biar tampilannya lebih sedikit berotot gitu dengan kosmetik kayak gini tuh, klading hitam seperti ini teman-teman. Dari samping ya kayak gini, gimana coba menurut teman-teman? Taruh di kolom komentar menurut teman-teman gimana nih desain dari si Livina X-Gear ini. Kalau gue sih desain sampingnya sih so-so aja gitu. Gue agak sedikit suka bagian belakang ya. Nanti kita coba tengok ke bagian belakang. Nah nih ada sen, kemudian yang tadi gue bilang ada
upper fender, kemudian bannya nih dia velg ya, ring 15 dibalut dengan profile ban 185/65. Di depan ada cakram, di belakang itu masih tromol, dan ini kan yang versi pre facelift, jadi dia belum dilengkapi dengan ABS, ABD maupun BA teman-teman. Tuh bannya seperti ini. Kemudian nah ini nih, ini kan dia ada cladding, ada over fender gitu ya, cuman ini bannya agak mendelep ke dalam gitu. Kalau dikeluarin dikit ya, ini mungkin lebih oke. Tapi gampang sih itu, tinggal teman-teman ganti profile bannya atau naikin ring gitu ya. Mungkin ini agak sedikit better looks-nya gitu, jadi agak keluar dikit. Yaitu opini aja teman-teman. Tuh di sini ada roof railnya kayak gini. Ya khas ala crossover gitu, biar bisa ngangkut-ngangkut barang. Kemudian di bagian belakang, nah ini adalah bagian yang menurut gua ya, gue sih suka banget dengan desain bagian belakangnya. Tapi itu kan subjektif banget ya soal desain. Tapi kalau gue suka dengan desain belakangnya, ini tuh lampunya kayak gini. Emang lampunya ini masih bohlam biasa ya, tapi ini teksturnya kayak gue suka aja sih, kayak udah lebih modern gitu. Walaupun dia masih bohlam biasa. Ada bacaan Livina X Gear, kemudian ada di sini ada badge Nissan yang dibalut dengan aksen hitam seperti ini. Rear wiper, kemudian ada rear defogger, dan ada 4 sensor parkir teman-teman. Ada juga underguardnya tuh silver gitu, dan ala-ala diffusernya, ala-ala doang sebenarnya nggak ada. Dan bagasinya kita bisa buka dari sini. Tuh dia ada covernya kayak gini. Cukup, ini bagasinya luas loh. Tuh bagasinya seperti ini. Dan kalau teman-teman ngerasa kurang ya, itu bagian kursi tengahnya itu bisa dilipat teman-teman, sehingga kapasitas di bagasinya ini itu bisa lebih luas dan lebih maksimal kalau teman-teman mau bawa barang lebih banyak. Dan ini unit tahun 2011 dari garasi Om Komar. Kalau teman-teman tertarik dengan mobil ini, bisa langsung japri nomor di bawah ini atau Instagram yang gue sertakan di bawah ini, atau bisa juga kontak ke gue, nanti gue sampaikan. Bisa hubungin ke Instagram gue nih, di follow juga lah. Nah itu tuh bagian bagasinya. Dan gue lihat nih, emang mobilnya nih masih cukup min lah nih, min condition gitu buat teman-teman bawa lebaran gitu ya. Dan harga mobil ini bisa langsung kontak aja ke gua atau ke Om Komar teman-teman. Nah itu bagian eksterior dan juga bagian bagasinya. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya teman-teman. Yuk. Sekarang kita coba ke dalam X Gear tahun 2011 ini. Nah tadi teman-teman udah ngelihat bagian eksteriornya, kondisinya gimana. Sekali lagi kalau teman-teman tertarik sama mobil ini, bisa langsung japri ke nomor kontak di bawah ini, atau DM Instagramnya nih ke Garasi Om Komar, atau ke IG gua nih, DM aja, jangan malu-malu. Nah ini nih bagian interiornya, layout dashboardnya seperti ini nih. Tuh emang jujur ya, in my opinion, di sini asik tapi lama-lama membosankan. Itu menurut gua ya. Kalau menurut teman-teman mungkin bisa beda lagi, dan sangat subjektif sekali kalau soal desain teman-teman. Tuh kayak gini, dia emang masih plastik semua ya, nggak ada yang soft touch-nya. Tapi sebenarnya material plastik kayak gini itu cenderung lebih awet dan lebih mudah dibersihkan teman-teman. Kalau untuk cuaca seperti ini di Indonesia, itu lebih durable yang material hard plastik begini nih. Tapi walaupun plastik ya, dia tuh materialnya solid tuh, masih pada kencang semua, materialnya solid. Dan ini belum dilengkapi dengan airbag nih. Makanya di sini nih, kalau biasanya di sini ada bacaan airbag, di sini ada bacanya push to open. Kalau teman-teman pencet, dia bakal ngebuka dan ngasih storage nih.
kayak gitu, karena belum ada airbag ya, jadi ini dimanfaatin untuk storage. Tuh kayak gitu, storage di sini, di bawahnya juga ada storage ini yang gede banget. Sebenarnya dalamnya, dalamnya panjang juga sih, dalamnya panjang, terus ini nih tutup ya, bisa dipakai tatakan, ini bisa buat naruh makanan juga nih tatakan nih. Karena cukup cukup kuat gitu, dan ini panjang teman-teman, kayak gitu sih. Tuh ruang storage ya, kemudian ruang storage juga ada di sini 2 buah cup holder. Tipnya, kok tip sih, zaman dulu banget sih tip. Head unit maksud gua, head unitnya seperti ini, dia udah bisa disk dan udah bisa aux nih, walaupun ya belum secanggih zaman sekarang, tapi menurut gua sih ini udah cukup ya. Bisa CD, bisa aux, masih bisa pakai aux lah, sambung ke handphone gitu. Itu head unitnya, kisi-kisi AC 2, dan yang unik nih dari Nissan gitu, Nissan Livina ya. Nih, AC-nya tuh bisa diputer-puter gini, kisi-kisi AC-nya tuh. Kisi-kisi AC-nya bulat gini, bisa diputer tuh di kiri kanan, tapi yang tengah sama kayak mobil-mobil yang lain gitu. Kemudian AC-nya emang masih puter-puteran kayak gini tuh, ada penunjuk arah semburan, kok penunjuk arah semburan sih, pengaturan arah semburannya mau kemana. Kemudian ada fan speed dan ada suhunya nih, tuh bisa diatur di sini. Kemudian ada air close ventilation dan ada rear defogger. Di bawahnya ada lighter nih, power outlet ya kalau mobil sekarang nih, cuman harus pakai adapter teman-teman, baru teman-teman bisa ngecas. Dan ini yang versi sebelum tahun 2013 ya, jadi dia kode sasisnya tuh masih L10. Setelah entahlah ya 2012 apa 2013 gitu, dia kode sasisnya tuh berubah jadi L11, dan karena ini L10 dia masih matic konvensional torque converter 4 speed kayak gini. Kalau yang udah tahun 2013 ya kalau nggak salah ya, dia udah pakai CVT untuk yang 1500-nya. Kalau yang 1800 ya dia masih torque converter kayak gini 4 speed teman-teman, gitu sih. Tuh matic ya kayak gini tuh, rem tangan masih laki banget, gue suka nih rem tangan yang masih kerasa gitu nariknya, prak gitu, nggak cuman mencet doang. Dan joknya, nih joknya kayak gini, joknya tuh empuk didudukin dan serasa ada di sini side supportnya, enak buat kalau jalan jauh sih. Gua rasa sih cukup cukup nyaman gitu. Tuh kayak gini. Kemudian di sini ada airbagnya, dan airbagnya baru di sisi pengemudi doang, sementara di penumpang itu belum ada airbagnya, makanya dimanfaatin untuk ruang akomodasi teman-teman. Dan kuncinya kayak gini tuh, masih biasa lah mobil tahunnya dia teman-teman. Kita coba engine start dulu, masih cek jreng, nyalanya masih begitu teman-teman. Instrumen cluster speedometernya seperti ini, bulat-bulat begini. Tachometer, speedometer, kemudian ada fuel gauge, dan di sini ada informasi mengenai odometer dan lain-lain nih. Masih cukup sederhana teman-teman. Dan dia udah electric mirror, kemudian door trim sama masih plastik, tapi di sini ada yang sedikit menghibur, dan coraknya gue suka banget nih kayak gini nih, sama kayak di joknya nih, tuh coraknya seperti ini teman-teman. Door trimnya, side pocketnya nggak bisa buat naruh botol aqua ya, kecil nih tuh gitu. Power windowsnya nih kayak gini, pencetannya dia auto down, tapi belum auto lock ya, belum auto up, baru auto down doang, tapi belum auto up teman-teman. Setir ya, dia udah tilting, bisa diatur tuh, tapi belum teleskopik teman-teman. Tuh 3 spokes begini, ada bacaan Nissan dan ada airbagnya. Kemudian kabinnya ini cukup lapang teman-teman, cukup layak sih kalau teman-teman beli ini buat pulang kampung gitu, ini masih cukup nyaman gitu. Itu sih di bagian depannya. Tuh setirnya nih udah EPS nih dia. Jadi kalau setir EPS itu, kalau teman-teman ada di kecepatan tinggi itu, dia nih akan memberat sendiri untuk keselamatan, faktor keselamatan.
gitu teman-teman. Di sini sun visor, belum ada vanity mirror ya teman. Cuman di sini nih di bagian penumpang udah ada vanity mirrornya. Tuh udah ada cetek-cetekan day and night view teman-teman. Itu aja sih. Dan joknya nih standar ya, dia cuman bisa di sliding dan reclining doang. Itu aja. Sekarang kita coba ke bagian tengahnya ini. Seperti apa sih bagian tengah dari si Nissan Livina ini? Yuk kita langsung kepoin aja bagian oke, mau 5 seater nih. 1 2 3 4 5. Di belakang itu untuk bagasi doang, nggak ada bangkunya. Jadi ya 5 seater teman-teman. Dan di belakang ini, di tengah ya maksud gua, itu cukup luas sih. Di depan nih setelan mengemudi gua tingginya 180, tapi tuh lihat legroom gua masih dapet gitu. Lega ini mobil. Ada cup holder di sini. Dan door trimnya sama kayak di depan nih modelnya nih. Tuh. Bahannya juga sama. Dan ini di bagian tengah itu proporsi bangkunya 40-60 teman-teman. Modelnya fix nih, nggak bisa di sliding atau reclining. Tapi seperti ini pun udah cukup enak gitu. Lega dan nggak terlalu tegak-tegak banget teman-teman. Cukup nyaman menurut gua kalau dibawa keluar kota dan teman-teman duduk di tengah ini. Intinya buat keluarga ini masih cukup nyaman gitu. Itu aja sih di bagian tengahnya yang kayak gini nih kondisinya. Joknya juga masih ori, masih pada kenceng semua dan masih layak sih buat dibeli gitu. Kalau teman-teman minat nih bisa japri gua atau nomor di bawah ini teman-teman. Harga ya nego lah ya. Dan kondisinya emang masih cukup apik gitu teman-teman. Tuh di sini masih bersih. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Kita lihat bagian mesinnya teman-teman. Nah sekarang mesin dari Livina X-Gear tahun 2011 nih teman-teman. Dan mesinnya ini punya kode HR15DE. Dia punya output sebesar 107 horsepower gitu kalau nggak salah, dan torsinya 146 Newton meter. Dia DOHC 4 silinder udah injeksi. Dan banyak orang-orang yang bilang si Livina ini penyakitnya adalah ngelitik teman-teman. Emang kasusnya banyak, tapi sebenarnya kalau teman-teman ngerawatnya bener, terus ngisi bensin yang sesuai dengan yang diminta oleh mesinnya, itu ngelitiknya bisa nggak terjadi teman-teman. Kebanyakan ngelitik itu karena dia nih minumnya nggak sesuai dengan yang dibutuhin si mesinnya teman-teman. Karena setahu gue ya, ini mesinnya si HR15DE ini itu punya kompresi yang cukup gede gitu, 1:10,5an ya kalau nggak salah. Pokoknya kompresinya gede dan lebih gede dari mesin 1800 yang dipakai si Livina Grand Livina. Itu lebih besar kompresinya si HR15DE ini ketimbang si yang 1800 tuh kodenya MR ya, MR18DE gitu. Itu lebih gede ini. Kalau yang MR itu masih 1:9,9 ya kalau nggak salah, koreksi kalau salah. Nggak lebih gede dari ini. Makanya karena dia kompresinya gede, otomatis dia butuh asupan BBM yang sesuai dengan kompresinya tuh. Timbalnya harus sesuai. Kalau dia nggak sesuai, potensi ngelitiknya emang gede banget teman-teman. Tapi kalau ini ngerawatnya bener, ini mesin cukup bandel teman-teman. Tuh kayak gini. Penyakitnya dia apa sih sebenarnya? Itu doang. Karena dia kompresinya tinggi, maka wajib banget minum BBM yang oktannya juga tinggi teman-teman. Dan tenaga yang tadi, yang gue bilang tadi, disalurkan ke penggerak roda
depan teman-teman, artinya dia front wheel drive. Nah itu bagian mesinnya. Dan sebenarnya penyakit Livina satu lagi, dan sebenarnya ini adalah penyakit yang apa ya, commonly terjadi di mobil-mobil penggerak depan lah. Jadi kaki-kaki depan itu cenderung lebih 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 ringkih ketimbang mobil berpenggerak roda belakang. Itu biasa banget, kayak semacam tie rod, ball joint, kemudian busing-busingnya itu cenderung lebih lebih cepat rusak ketimbang mobil berpenggerak roda belakang. Dan itu biasa banget sih. Dan karena dia nih ya, dia ini punya karakter suspensi yang menurut gua sih enak banget, empuk, terus berkendaranya juga enak gitu body rollnya. Dan karena empuknya tadi, user ya cenderung tuh kalau ada lubang tuh karena dia empuk nggak berasa ya, makanya kaki-kakinya sering sering kena teman-teman. Itu aja sih, sebenarnya nggak ada yang ngeri-ngeri banget dari mesinnya selama teman-teman ngetrit mesinnya ini secara benar dan servisnya benar. Nggak ada masalah yang perlu ditakutin teman-teman, gitu sih teman-teman. Intinya itu aja sih intinya. Nah, kesimpulannya apa? Tadi kan kita udah poin bagian dari si X-Gear ini. Sekarang kita sampai pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobil ini ya, Livina tuh ya, emang mobil enak sejatinya, anjay sejatinya. Tapi serius ya, ini mobil enak loh, bantingannya empuk, kemudian body rollnya enak tuh. Ini so much better ketimbang lawannya pada waktu itu ya. Di zamannya kan dia rivalnya ini cuman Avanza Xenia tuh, duo itu sebelum Avanza Xenia yang sekarang ya, yang kita tahu sekarang mereka itu udah berubah penggeraknya jadi penggerak roda depan. Tapi dulu Avanza yang masih penggerak roda belakang itu, nih opini gue sih, jauh banget nyamannya sama Livina ini. Gitu tuh, body rollnya enak banget, body rollnya nyaman, kemudian bantingan empuk, tenaga juga. Ini masih matic konvensional, masih enak gitu. Cuman yang sayangnya adalah yang gue rasain ya, ini radius putarnya emang tidak begitu baik gitu. Kalau lu buat putar balik ini agak kurang radius putar ya menurut gua sih. Cuman body rollnya enak, tenaganya Livina tuh ya kalau di tol itu enak banget sih, stabil, ajak, enak lah pokoknya. Dan ini masih enak kok nih mobil nih sebenarnya, yang tadi gue lihat ya kondisinya, mesinnya itu masih oke gitu. Itu aja sih sebenarnya. Matic-nya juga masih cukup bagus tuh. Dan ini masih Matic biasa, masih belum CVT teman-teman. Itu aja kayaknya vlog gua tentang Livina ini. Kalau teman-teman tertarik dengan mobil ini nih, sekali lagi bisa DM Instagram gua atau DM Instagram Om Komar, dan nomor WhatsAppnya gua sertain juga nih, nomor WhatsApp Om Rangga dan nomor WhatsApp gua sertakan. Jangan sungkan-sungkan untuk nanya-nanya mobil ini dan nego-nego bro. Dan sebentar lagi nih mau bulan puasa, gua mau ngucapin kalau gua ada salah, gua minta maaf ya, karena kita mau puasa nih biar bersih lagi hatinya. Sip, thank you. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu tentang Livina gitu ya, yang mau nambahin informasinya biar kita belajar bareng dan literasi berkendara kita bertambah, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar nih, biar literasi kita tentang kendaraan bertambah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.